Kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Terima kasih Pak Anang buat kesempatan ini. Kita mau belajar firman Tuhan dengan satu tema yang saya berikan, menjaga hati dan pikiran. Haleluya. Saya dalam persiapan perenungan dibawa kepada ayat ini dan memberi tema judul ini. Bukan mengutip dari khotbah atau catatan khotbah dari apa, tapi ya memang itulah yang Tuhan taruh. Kenapa? Nah, tentu kan penting ada alasan. Bapak Ibu, orang yang hatinya, pikirannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka hidupnya diberkati. Hidupnya akan bertumbuh. Hidupnya akan semakin mengenal Tuhan. Haleluya. Karena mungkin bukan di sini, di sana sini bisa terjadi, yaitu banyak orang hati dan pikirannya kacau dengan keadaan situasi saat ini. Gundah gulana. Ya. Maka kita perlu menjaga hati dan pikiran kita. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita. Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Saya bacakan untuk kita. Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Saya bukan dokter, jadi saya bukan berbicara hati dalam arti liver ya, fungsi tubuh ya, enggak ya. Ya. Tapi ini hati sesuai dengan firman Tuhan, maksudnya pusat kehidupan. Ya memang yang memiliki, yang hati ini adalah tempat pikiran, tempat perasaan, dan hati ini pusatnya, begitu ya. Filipi 4 ayat yang keempat mulai. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Haleluya. Sebelum saya masuk ke perikop ini, saya mau beritahukan dulu bahwa mengapa kita harus menjaga hati dan pikiran. Mengapa? Kok begitu pentingnya menjaga hati dan pikiran? Ya, kalau sekarang ini banyak orang sibuk hanya menjaga fisiknya. Kebanyakan menjaga fisiknya bugar sehat, tidak salah. Dana yang diberikan, dikeluarkan untuk menjaga fisik ini dari ujung kepala sampai ke ujung kaki itu sangat besar. Di luar makan minum loh ya. Haleluya. Pengeluaran seorang wanita mungkin lebih besar dari pengeluaran seorang pria untuk merawat tubuh ini, fisik ini. Bisa-bisa saja terjadi, tidak masalah kan begitu ya. Ya, tetapi
Jangan hanya fisiknya, jasmaninya yang diperhatikan, tapi bagian roh, jiwa, hati dan pikiran ini perlu dijaga. Nah, mengapa? Pertama, mari kita lihat di dalam Matius 15. Karena hati dan pikiran dapat menajiskan orang. Kenapa harus kita menjaga pikiran dan hati ini? Karena hati ini, pikiran ini dapat menajiskan orang. Matius 15 ayat yang ke-17 sampai dengan 20 saya bacakan untuk kita. Supaya ada gambarannya. Mari kita perhatikan mengikuti bacaan ini ya. Matius 15 ayat yang ke-17 berkata demikian. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke perut lalu dibuang ke jamban. Gisinya masuk ke dalam tubuh, diserap tubuh gitu ya. Sisanya ampasnya keluar ke jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang, alias masuk kuman di dalam tubuh bisa menjadi penyakit. Itu aja, kamu gitu ya. Haleluya. Jadi tetap harus cuci tangan, kan begitu ya. Haleluya. Nah, ini tujuan Tuhan menyampaikan ini supaya kita menjaga hati dan pikiran ini. Ya, tentu memang yang masuk pun harus diperhatikan, yang dimakan, dan yang keluar terlebih harus dijaga. Harus seimbang sebenarnya kalau menurut saya ya. Ya harus seimbang. Tetapi orang kurang memperhatikan yang keluarnya, tapi hanya yang masuknya. Bisa los, tidak peduli apakah itu higienis atau tidak, apakah itu berlebihan atau tidak, apakah itu mendatangkan kebaikan atau tidak kepada tubuh kita. Nah, kita bukan seperti itu ya, harus orang yang bijak ya. Jadi yang masuk pun diperhatikan dan yang keluar harus dijaga, diperhatikan juga. Karena itu menajiskan orang. Nah, menajiskan orang. Maka setiap kita hal-hal yang najis ini harus ditinggalkan, dibiarkan. Kenapa? Karena hal yang najis inilah yang menyebabkan hubungan kita dengan Tuhan jadi jauh. Karena hal-hal yang najis inilah yang menyebabkan doa kita bisa terhalang. Ibadah kita tidak berkenan. Karena kalau hidup dalam kenajisan, tidak bertobat, tentu Tuhan tidak senang, tidak suka hal-hal yang najis begitu ya. Maka harus dijaga, diperhatikan. Ya. Jadi Bapak Ibu apa? Hindari jauh segala perbuatan kenajisan. Disebutkan tadi di situ apa? Pikiran jahat. Niat membunuh. Ada perzinahan di dalam hati. Terlebih dalam perbuatan ya itu sudah jadi salah besar. Percabulan, pencurian, sumpah palsu atau janji palsu. Hujat ini dalam arti memfitnah orang, mencaci orang ya. Nah karena ini hubungannya dengan sesama. Bapak Ibu, nah kalau dilakukan ini ketahuan sama polisi ya, ketangkap polisi masuk penjara, diadili, dihakimi. Di dunia ini saja kalau ini terjadi, ya bisa berurusan dengan polisi. Ketangkap atau ada yang melaporkan begitu ya. Nah di hadapan Tuhan tidak berkenan. Maka Tuhan ingatkan kita supaya kita menjaga hati dan pikiran kita. Karena hati dan pikiran kalau tidak jaga dapat menajiskan orang. Diri kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, amin. Oke, pikirkan baik-baik. Ini hati dan pikiran.
harus sesuai dengan hati dan pikiran Tuhan. Hidupku harus berkenan di hadapan Tuhan. Satu tugas kita setiap hari, setiap saat kita harus menjaga hati dan pikiran. Kalau sudah kadung bagaimana? Cepat-cepat bereskan. Sebelum matahari terbenam, sebelum kita berbaring tidur bereskan. Secepat mungkin lebih baik. Harus bereskan di hadapan Tuhan. Minta pengampunan, tapi jangan sengaja berbuat dosa. Sengaja, nanti setelah itu saya akan minta ampun. Mencobai Tuhan, tidak bisa. Bereskan hidup, Bapak Ibu Saudara. Ini yang pertama ya, mengapa kita harus menjaga hati dan pikiran? Karena ini hati kalau tidak dijaga, sebenarnya ya netral sih netral, tapi bisa jahat. Bisa hal-hal yang tadi ini muncul. Pertama, di hati kita, pikiran kita, nanti bisa keluar dalam tindakan. Ya. Kalau tidak dijaga, melalui mata, melalui mulut, menajiskan. Baik mungkin kita, baik orang lain. Yang kedua, mengapa kita harus menjaga hati dan pikiran? Di dalam Amsal pasal 4. Mungkin sudah tahu ya. Mari kita lihat dulu Amsal supaya lebih jelas. Amsal pasal 4 ayat yang ke-20. Saya bacakan untuk kita. Alasan yang kedua kenapa kita harus menjaga hati dan pikiran kita. Karena dari hati ini terpancar kehidupan. Ayat yang ke-20 berkata demikian. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu. Dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan. Dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata. Dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Haleluya. Kenapa harus dijaga? Supaya hati kita ini tetap terus memancarkan kehidupan. Apa kehidupan itu? Saya mengutip dari perkataan Yesus di dalam Yohanes pasal 7 ayat 38. Berkata seperti ini, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya. Inilah pancaran kehidupan, inilah yang akan mengalir dari hati kita, yang disebut aliran-aliran air hidup. Apa itu aliran-aliran air hidup? Saya mengutip dari Roma pasal 14 ayat 17. Sebab kerajaan sorga, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi memancarkan kehidupan. Yang keluar itu adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. Sekarang renungkan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana? Apakah kehidupan terpancar dari kehidupan kita? Apakah aliran-aliran air hidup itu mengalir di hati kita, dari hati kita? Itu sangat penting. Nah, kalau tidak, makanya orang kalaupun didorong, dipaksa, dijanjiin sesuatu pun, kalau hal ini tidak dimiliki, artinya hatinya belum dipenuhi dengan aliran-aliran air hidup. Belum ada aliran air hidup dari Roh Kudus di dalam kehidupan seseorang. Untuk beribadah, untuk melayani, dia ogah, tidak mau. Dipaksa pun susah. Dijanjiin pun malahan kita salah menjanjikan sesuatu kepada orang untuk melayani.
salah. Nah, tetapi kalau orang sudah dipenuhi Roh Kudus, Roh Tuhan memenuhi kehidupannya, maka aliran air hidup akan mengalir. Soal melayani Tuhan, dia ikhlas. Dia sungguh-sungguh melakukan seperti untuk Tuhan. Dan juga di dalam kehidupannya selalu bergembira, bersukacita, semangat, antusias, roh yang menyala-nyala. Itu orang yang memiliki kehidupan dipenuhi dengan aliran-aliran air hidup. Jaga hati kita Bapak Ibu. Jaga hati kita. Hari-hari ini banyak orang sudah malas beribadah secara tatap muka begini. Memang kita harus ikuti aturan. Kalau memang tidak boleh ya kita online begitu ya. Tetapi sudah malas. Kenapa? Katanya sudah lebih enak ibadah lewat YouTube. Tidak perlu keluar transport. Di situ dia ada persembahan. Walaupun diumumkan silakan transfer ke sini. Pura-pura tidak tahu aja gitu. Karena satu sisi aku ikut ibadahnya, saya tidak terdaftar di anggota gereja YouTube. Kan begitu ya. Repot kan begitu ya. Jadi ada saja itu ya, ada saja. Ya, sehingga kalau ini tidak bertobat seseorang yang memiliki pendapat seperti ini, ya, padahal kan kita persekutuan itu perlu, tubuh Kristus itu perlu, penting. Ya gereja Tuhan itu perlu. Karena hatinya semakin tersumbat. Hatinya semakin dipenuhi dengan tadi hal-hal yang menajiskan tadi itu. Dan hatinya penuh dengan sampah dan kepahitan mungkin dan sebagainya. Maka aliran air hidup, pancaran kehidupan itu tidak akan keluar. Haleluya. Mumpung masih saluran itu berjalan lancar, jaga baik-baik. Amin. Jaga hati kita. Karena dari sini akan terpancar kehidupan. Memberkati orang lain. Gak tahu salaman saudara bisa menggetarkan orang. Ya, salaman kita bisa menggetarkan orang. Oh puji Tuhan, urapan mengalir. Perkataan kita membuat orang senang. Ya, karena ada aliran yang keluar melalui mulut kita, dari hati kita melalui mulut kita. Ya, banyak hal yang akan terjadi, yang akan kita alami. Haleluya. Jadi jaga hati kita, jaga pikiran kita. Amin. Jaga baik-baik. Kalau tidak kita meleset, tidak waspada, tidak sungguh-sungguh, maka kita akan di dalam kehidupan kerohanian ini akan naik turun, ya, dan bisa kita melakukan pelayanan tapi hanya karena rutinitas saja, menjalankan kegiatan gereja saja, karena tidak lagi bersumber dari hati kita yang diperbaharui dengan hati kita yang dipulihkan, dengan hati kita yang memancarkan kehidupan tadi, yaitu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Karena dikatakan dalam ayat ini selanjutnya, barang siapa melayani dengan cara demikian, ia berkenan di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Ayat selanjutnya. Apakah pelayanan kita sekarang ini masih tetap dalam kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus atau tidak? Nah itu menjadi masalahnya. Maka jaga hati supaya Roh Tuhan terus berkarya. Jadi sukacita kita, damai sejahtera kita bukan karena penampilannya, bukan karena PK-nya, bukan untuk hal-hal yang lain. Tidak. Tapi sesungguhnya kita ambil bagian dalam pelayanan karena pengabdian kita kepada Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Dan kita kerjakan dengan sungguh hati, dengan tulus. Itu kalau hatinya baik, hatinya beres, hatinya bersih, hatinya dipenuhi dengan Roh Kudus. Kebalikannya, tidak mungkin orang bisa sungguh hati melayani Tuhan dan pekerjaannya kalau hatinya belum beres. Maka mari Bapak Ibu, Saudara, jaga hati kita. Ya, jaga hati kita. Nah, setiap kita yang melayani pekerjaan Tuhan, sebenarnya bukan permainanmu yang penting. Itu skill mengikut.
Tetapi begini, jangan hanya dimainkan saja, hatimu tidak ikut menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Tanganmu mainkan alat musik, tapi hati pikiranmu ikut memuji, ikut menyembah Tuhan, arahkan fokus kepada Tuhan. Nah, kalau mungkin di luar sana, oke-oke aja, sikilmu main tangan, hatimu kan bukan untuk melayani, mungkin pikirannya begitu kan. Nah, tapi karena ini melayani pekerjaan Tuhan, sikilnya, permainannya diasah, dan ketika main, hati kita, pikiran kita fokus kepada Tuhan. Jadi ikut menyanyi ya menyanyi, walaupun tidak suaranya sebesar WL, kan begitu ya, nanti saingan dengan WL-nya atau singernya. Tapi jujur saja, perhatikan dirimu, hanya bermainkan atau melayani dengan fisikmu saja, atau memang hatimu sungguh di situ untuk memuji menyembah Tuhan. Ya, mari kita lakukan. Karena barang siapa melayani Tuhan dengan cara demikian, berkenan di hadapan Tuhan dan manusia. Ingat, kalau hati kita ada dalam kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Memang waspada ya, ketika masuk ke tempat pelayanan, di pintu gereja itu bisa ada pencuri di sana. Mencuri sukacita kita. Atau mungkin berangkat dari rumah sudah dicuri sukacitanya. Ya, lalu, waduh bagaimana ini ya, harus melayani. Tapi rasanya, kita yang tahu ya, orang kadang tidak tahu. Ya, karena hanya Tuhan yang tahu hati pikiran manusia. Nah, itu suasana, perasaan ataupun hati yang seperti itu bereskan. Jangan menjamah hal yang kudus atau menjamah pekerjaan Tuhan dengan hati yang belum beres. Bahkan yang tidak siap pun kadang-kadang kan susah kan. Nah, jadi kadang-kadang itulah ada yang mencuri. Bahkan bangun pagi, dalam detik-detik pagi, kadang-kadang ada yang mencuri sukacita kita, maksud saya, dengan berbagai cara begitu ya. Nah, iblis mengintip mungkin di pintu kamar, ketika mau keluar langsung dibuat suasana di rumah berantakan, kacau, ribut. Lalu respon hati kacau, akhirnya hati pun jadi berubah. Nah, ingat, aku pelayan, tapi kok hatiku begini ya. Aduh, kok masalah ini. Jaga hati. Nah, orang yang pintar, orang yang pandai, orang yang bisa menjaga hati dan pikirannya, itulah orang yang hebat di mata Tuhan. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dimanapun, kapanpun, itu semua tergantung respon hati kita. Yang setuju katakan amin. Jadi belajarlah ya. Saya pun belajar. Karena memang tidak mudah. Pak Anang itu tidak mudah menghadapi karyawan. Tapi kita sebagai orang tua pun tidak mudah menghadapi anak. Mungkin anak pun merasa tidak mudah saya menghadapi papa mama saya ini gitu ya. Nah, semua kita harus menjaga hati dan pikiran, begitu ya. Iya. Nanti Mbak Sel akan tahu itu bagaimana tidak mudah ternyata punya bayi gitu ya. Nah, jaga hati, jaga pikiran. Nah, nanti juga kita ternyata tidak mudah setelah dibebani ataupun ngomong cucu jadi MC ini. Oma kan sudah mengalami. Tidak mudah ternyata. Maka jaga hati, jaga pikiran. Jangan nanti kalau ketika berkata, semua blok gitu anaknya kan dibanting gitu ya. Karena saking marahnya, emosinya. Enggak. Nah, berarti dia gagal begitu ya menjaga hati dan pikirannya. Haleluya. Nah, ini dua alasan. Ya. Ini dua alasan. Nah, kita akan masuk tadi di dalam Filipi 4. Dikatakan di dalam ayat yang ke-7 tadi begini. Ini tadi, maka untuk menjaga hati di dalam ayat ini, berikan hatimu untuk menerima nasihat firman Tuhan. Berikan hatimu untuk berkata benar, menjauhi dusta. Berikan hatimu untuk berbuat kejujuran. Ya. Berikan hatimu untuk berjalan pada jalan kebenaran. Nah, berikan hatimu. Ya. Ini nasihat firman Tuhan, nasihat orang tua. Ini sebenarnya kan tulisan Amsal, berkata kepada anaknya. Jadi orang tua kepada anak, begitu ya. Demikian kita kepada orang tua untuk menerima setiap nasihat.
Bapak Ibu mungkin paham sekali untuk hal ini. Jadi mari kita sungguh-sungguh menjaga hati. Di ayat yang ke-7 dalam Filipi 4 berkata seperti ini tadi. Begini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi saya mau berkata begini, jikalau kita menjaga hati dan pikiran kita, maka Allah akan memelihara hati dan pikiran kita dengan damai sejahteranya. Jadi kita juga harus menjaga hati kita. Ya, Tuhan akan memelihara hati kita dan pikiran kita. Kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Ini hatiku, ini pikiranku, ini seluruh hidupku Tuhan. Lalu kita tidak mau menjaganya, tidak mau ambil bagian. Pokoknya terserah Tuhan. Betul. Tapi ada bagiannya Tuhan, ada bagian kita. Nah, sama-sama menurut saya. Jadi kita harus tetap menjaga hati dan pikiran kita. Maka Allah akan memelihara hati dan pikiran kita dengan damai sejahteranya. Haleluya. Makanya tadi kalau ada orang kehilangan damai sejahtera, maka kacau hidupnya. Apa yang dikerjakan seperti semuanya hampa dan terpaksa. Tidak ada semangat. Untuk makan aja kok rasanya rasa-rasan. Apalagi untuk kerja di rumah, apalagi pergi ke kantor. Nah, kalau damai sejahtera Allah itu terus ada pada kita, memenuhi kehidupan kita, maka ada semangat, ada sukacita, ada gairah yang di dalam kehidupan kita. Haleluya. Dikatakan di sini akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus, yaitu mereka yang sudah bersatu dengan Kristus oleh kematian dan kebangkitannya. Dan juga orang yang selalu berserah mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Saya juga lihat semua tadi yang dibaptis kok gak ada yang datang kecuali Theo. Angel, sorry. Maaf ya, 2 orang. Yang lainnya tidak ada. Jadi, waduh, kehilangan mereka. Artinya kehilangan bagian dari kebenaran ini. Bahwa sesungguhnya mereka yang sudah mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Bersatu dengan Kristus. Maka ingatlah, damai sejahtera Tuhan memelihara hati dan pikiranmu. Tentu ada bagian kita tadi ya. Tuhan akan memelihara hati dan pikiran kita. Memelihara, menjaga, mengawal hati dan pikiran kita dengan damainya. Kita diberi kebahagiaan, ketenangan, ketentraman di dalam hati kita. Wah, luar biasa ya. Kedamaian, ketentraman, kebahagiaan dalam kehidupan kita. Jadi orang yang ada damai Kristus itu bebas dari kemarahan. Bebas dari emosional, kemarahan yang meluap-luap. Jadi kalau orang suka marah emosional. Oh aduh, kasihan orang ini. Ya, tenang Pak. Sabar ya Pak. Tidak cukup. Kalau bukan damai Tuhan yang memenuhi orang itu. Boleh-boleh aja, sabar ya Pak ya. Pak sabar, tenang Pak ya, tenang. Justru orang yang digitukan kalau tidak di dalam Kristus malah tambah marah. Coba. Ada kan gitu kan? Tambah marah malah. Kok ikut-ikutan ya? Jangan ikut campur. Tambah marah. Nah, jadi damai itu hanya datangnya dari Tuhan. Haleluya. Damai Allah itulah yang memelihara hati dan pikiran kita. Sehingga saya ulangi, ada kebahagiaan, ada ketenangan, ada ketentraman. Ya. Lalu orang yang memiliki damai Kristus puas dengan keberadaan dirinya. Maksudnya begini, orang kalau selalu lihat ke atas, ya, selalu lihat ke atas, tidak pernah melihat dirinya, tidak pernah melihat orang di bawahnya, jadi tidak ada rasa puas.
Itu juga bagian orang tidak memiliki damai dalam hatinya. Merasa tidak cukup. Ya memang sih kalau dikatakan manusia daging kita ini, keberadaan kita mau ini, mau ini, mau itu. Kan begitu ya. Ada hal-hal yang wajar dalam keinginan, ada hal-hal yang tidak wajar dalam keinginan. Jadi orang selalu kurang, tidak pernah bersyukur, tidak pernah puas dengan apa yang ada dalam dirinya. Bukan berarti tidak boleh berusaha menambah. Contoh, dengan punya kendaraan, dulu tidak punya kendaraan sepeda motor. Ini gambaran saja ya. Dia bekerja berdoa, dia berkati Tuhan. Karena dia merasa, aduh kok jalan kaki terus, Tuhan berkati, lalu Tuhan berkati sepeda motor. Tapi di dalam berkat yang ini, mereka dia tidak pernah bersyukur dan merasa, waduh orang naik mobilnya kok saya naik sepeda motor. Tidak bersyukur. Ya, belum puas dengan ini. Jadi ini mengikuti kedagingan, mengikuti hawa nafsu. Tidak puas, tidak puas. Lalu dia berusaha. Yang menjadi salahnya mendapatkan sesuatu dengan cara yang salah. Sehingga dia dapatkan keinginannya dengan cara yang salah. Selain menambah dosa. Itulah orang yang tidak merasa puas. Damai dalam hatinya. Damai yang dari Tuhan tidak ada. Bukan tidak boleh meningkat dalam kehidupan jasmani ini. Tapi ada orang tidak pernah merasa puas. Kok gini ya? Kok orang lain kok sudah begitu ya? Selalu itu yang ada dalam pikiran dan hatinya. Itu yang salah. Berjuang harus. Memohon berdoa Tuhan tambahkan berkat-Mu. Tidak salah menurut saya. Tetapi harus kita memiliki rasa puas dengan keberadaan yang ada saat ini. Amin. Walaupun kita hanya punya sepeda motor, iya. Senang, bersukacita memakai kendaraan itu. Fasilitas yang Tuhan berikan mungkin masih dengan sepeda motor. Lalu Tuhan percayakan mobil, dia tetap bersyukur, merasa senang, puas, terima kasih Tuhan buat fasilitas ini. Ya, kalau lihat orang lihat ke atas terus, ya mobilnya, rumahnya, dan punya pesawat jet gitu ya. Wah repot. Ya orang ini lebih muda dari saya kok sudah kaya raya ya. Aduh bisa stres mikirin itu kan gitu ya Bapak Ibu. Beda kita orang di dalam Tuhan. Kalau ada damai yang dari Tuhan, kita memang harus berjuang. Ya kita harus berdoa. Kita harus bekerja dengan baik atau bekerja dengan keras, hati-hati aja jangan sampai tulangnya patah begitu ya. Nah, harus juga memiliki rasa puas dengan keberadaan diri kita. Haleluya. Bersyukur dengan keberadaanmu hari ini. Amin. Haleluya. Itulah orang yang memiliki damai. Kalau ada merasa tidak puas, bersungut-sungut terhadap dirinya, menyalahkan sana sini. Nah, perlu datang kepada Tuhan. Minta damai dari Tuhan. Supaya Tuhan memberikan kita kedamaian. Haleluya. Di dalam perikop yang kita baca tadi, nah sekarang bagaimana kita menjaga supaya damai sejahtera Allah selalu memelihara hati dan pikiran kita. Saya tambahkan kata selalu. Bagaimana kita menjaga supaya damai sejahtera Allah selalu memelihara hati dan pikiran kita? Dari perikop yang kita baca, yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Haleluya. Bersukacita karena Tuhan dan di dalam Tuhan. Kita mungkin senang kalau punya barang. HP jadul dengan HP modern, wah betapa senangnya begitu ya. Itu aja sudah rasa senangnya nggak karuan begitu ya. Sedikit agak pamer ke temannya begitu ya. Itu bagi mereka di sana gitu ya. Kita bukan seperti itu. Nah, kita bersukacita di dalam Tuhan karena Tuhan. Jadi, saya mau berkata begini, dengan keberadaan kita sekarang ini patut kita bersukacita. Amin. Senang.
bersukacita. Apapun, seberapapun yang Tuhan percayakan di dalam diri kita ya. Bersukacita. Banyak ayat tentang hal ini Bapak Ibu. Tetapi saya mau membawa kita apa yang menjadi sukacita di dalam diri kita sekarang. Bapak Ibu ada dalam sukacita? Di dalam Tuhan, karena Tuhan, oke, udah jelas itu ya. Tapi secara aplikasinya apa? Pikirkan baik-baik. Saya ini sekarang senang. Ibu Sil, saya sekarang senang karena Tuhan memberkati kami seperti ini. Nah, benih ilahi ada dia bawa tiap hari, begitu ya. Nah, jadi dia mungkin itu kesenangannya. Contoh ya, saya ambil contoh dari kita. Oma mungkin ada sukacita tersendiri. Apakah ini benar atau tidak? Hanya menduga-duga. Saya bisa melihat cucu-cucu saya. Oke, Bapak Ibu sudah dapat kira-kira. Tapi mungkin itu apakah bersifat masih lahiriah di dunia ini saja ya. Tidak masalah. Karena itu semua pun kalau di dalam Tuhan dan karena dari Tuhan, no problem. Berarti kita responi segala berkat Tuhan dengan baik, dengan penuh dengan sukacita. Nah, tapi saya mau mengajak kita sebenarnya dalam hal kerohanian, sukacita kita yang paling besar ya tentu karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, karena nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan di surga. Itu sukacita kita yang terbesar. Ya. Kalau namanya belum tercatat dalam kitab kehidupan, nah itu kan berarti sukacitanya hanya semu untuk di dunia ini saja. Jadi menurut saya ini yang terpenting, yang terbesar. Kalau Tuhan sudah mengambil kita, mengangkat kita menjadi anaknya. Tuhan ampuni dosa kita. Dosa yang besar, dosa yang merah, dosa apapun Tuhan ampuni. Diangkat kita menjadi anaknya. Umat kesayangannya, biji matanya. Yang dikasihinya, yang dipeliharanya, yang diberkatinya. Kita menjadi umat Allah. Nama kita tertulis dalam kitab kehidupan di surga. Itulah kesukaan kita. Itulah sukacita yang terbesar dalam kehidupan kita. Amin. Nah, kalau ada sukacita yang lain, bersukacitalah dengan istri dari masa mudamu. Ada ayatnya. Bersukacita. Nah, kalau orang di luar sana, dia tidak bersukacita lagi dengan istri masa mudanya. Dia ganti di masa tuanya untuk punya istri yang baru. Orang dunia sana kan begitu ya. Nah, jadi hai anak-anak muda, bersukacitalah nanti dengan pasanganmu dari sejak masa mudamu itu sampai maut yang memisahkan. Begitu ya. Makanya orang sana kan ngomong, aduh saya lagi tidak suka, tidak senang, tidak bahagia dengan istri saya ini. Sudah usang, bla 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 begitu ya. Aku mau cari yang baru. Salah. Dosa besar gitu ya. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Ya, dari masa mudamu. Maksudnya dia menikah dari masa mudanya. Lupa, kalau dia menikah dengan masa tuanya bagaimana? Iya. Ya. Mau dibahas sampai jam berapa? Ya. Kalau bercerai, mengambil yang cerai ya enggak bisa kan begitu ya. Mungkin. Emang ada. Gak tahu mungkin 50 tahun baru dapat jodoh ya. Kenapa? Ya sudahlah diterima aja kan begitu ya. Nah, jadi sama-sama masih sama-sama bujang walaupun masih tua ya enggak apa-apa gitu ya. Ya. Kenapa? Masih tua gitu ya. Saya masih cari ayatnya. Ya, jadi itu salah satu juga sukacita ya. Nah, makanya berbahagialah punya istri dari sejak masa muda. Jangan menikah tua-tua, gitu ya. Ya, lebih cepat lebih baik, begitu ya. Supaya menikmati sukacita bersama dengan istri dari sejak masa muda. Haleluya. Kalau sudah menikmati di waktu masa tua, waktunya singkat, pendek. Haleluya. Lalu banyak memang ayat yang mendukung kita harus tetap bersukacita. Yang jelas jaga
Jangan sampai kehilangan sukacita itu. Haleluya. Jadi inilah cara kita supaya kita bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Yang berikutnya dikatakan berbuat kebaikan. Nah, Bapak Ibu sudah tahu, paham hal ini, kita harus terus kerjakan, lakukan dalam hal berbuat kebaikan. Ya, supaya Tuhan selalu terus memelihara hati dan pikiran kita ini ya, dengan cara berbuat kebaikan. Perbuatan-perbuatan baik itu menyenangkan orang dan juga memuliakan nama Tuhan. Ya, jangan bosan ya. Aduh, orang ini sudah ditolongi, minta lagi, sudah dikasih, kok minta lebih besar lagi. Ya, jangan, jawablah dengan berhikmat kalau memang tidak punya atau tidak bisa begitu ya. Artinya gini loh, jaga hati supaya tidak bersungut-sungut menghadapi orang-orang yang model begini gitu ya. Itu aja sebenarnya. Bukan soal hal memberi atau hal diberi atau tidak sebenarnya. Tapi respon kita untuk menjawab orang itu. Itu aja dengan baik gitu ya. Tidak ada kemarahan gitu ya. Namanya pun tidak bisa memberi. Tapi orang itu selalu datang merasa mungkin kita orang kaya mungkin begitu ya. Nah, merasa orang baik bisa dipinjamin begitu ya. Mari jaga hati untuk menghadapi orang-orang mungkin yang seperti itu juga. Ya, satu sisi kalau memang bisa berbuat baik, ya kebaikan kita harus diketahui oleh semua orang, kata firman Tuhan. Dan yang ketiga, berdoa dan bersyukur. Kita tahu paham hal ini. Berdoa dan bersyukur, selalu berdoa bersyukur, berdoa bersyukur. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, selalu bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Tapi saya mau mengajak kita, Bapak Ibu, ini yang perlu kita perhatikannya. Dalam berdoa, ada hal yang harus kita perhatikan untuk pelajaran, untuk menasihati kita. Saya mau mengajak kita dalam Matius 6 ayat yang kelima. Ada dua hal yang harus kita perhatikan dalam berdoa ya. Karena kalau sudah berdoa, bersyukur Bapak Ibu sudah paham. Tapi perlu kita belajar apa kata Tuhan Yesus dalam hal berdoa. Matius 6 ayat 5 berkata begini. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Jadi yang pertama ini yang perlu kita perhatikan, jangan berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Saya yakin kita tidak seperti ini. Karena kita ada di tempat ini bukan berdoa di tikungan jalan ya. Kecuali sambil olahraga kita doa dalam hati ya. Mengelilingi bisa. Tapi artinya bukan di tikungan jalan langsung kita sepertinya kayak apa gitu berdoa menyembah di sana. Enggak. Saya percaya kita tidak melakukan, tidak seperti ayat ini. Tapi ada maksudnya. Yesus menegur orang Farisi itu berdoa secara munafik. Saya bantu dengan, misalnya kita dibantu dengan ayat Lukas 18. Ini yang perlu kita perhatikan. Lukas 18 ayat yang ke-11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberi persepuluhan dari segala penghasilanku. Ya Allah, begitu ya. Lihat perhatikan kata-kata doanya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, doa orang Farisi yang seperti ini benar enggak kalimat kata-kata doanya? Ya kan enggak. Nah ini mungkin kata-kata kalimat kita memang tidak seperti ini. Tapi yang perlu kita perhatikan, yang kita jaga, jangan kalau berdoa itu merasa bangga di hadapan Tuhan, sombongnya amit-amit. Percaya diri sehingga kalimatnya seperti itu. Tetap kalau kita berdoa, kalau berdoa sifatnya memohon. Berdoa itu meminta, memohon. Bersyukur, memuji, menyembah, berdoa, bersyukur beda. Pada prinsipnya umumnya berdoa itu meminta. Namanya pun meminta apa? Dalam kerendahan hati. Ya, bukan seperti orang Farisi. Maka jangan munafik. Kita datang berdoa dengan sungguh hati. Lalu yang perlu kita perhatikan satu lagi dalam hal berdoa.
Di dalam Yakobus 4 ayat yang ketiga berkata demikian. Yakobus 4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dalam hal berdoa. Apa yang kita minta? Untukku dan untukku, atau untukmu dan untukmu, huruf besar, untuk kemuliaanmu ya Tuhan. Nah, jadi kalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan, biarlah kita meminta yang kita minta itu untuk dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Sarana kita mempermuliakan nama Tuhan. Ya, Tuhan, aku minta baju baru untuk tahun ini. Gitu ya. Kayaknya seperti kita ini tidak perlu doa seperti itu ya. Sudah tinggal mengatur keuangan aja, beli aja gitu ya. Ya. Kalau tidak bisa mengatur keuangan, tidak cukup keuangan untuk beli baju baru, ya tidak usah beli kan gitu ya. Mungkin lebih praktisnya kan seperti ini. Gitu. Tapi ini saya bercerita saja. Mungkin buat orang tertentu, saking dia tidak punya baju baru, sangat merindukan baju baru karena mungkin tidak punya uang, dia berdoa seperti itu. Nah, ya, ini doanya anak kecil. Tuhan, berikan aku baju baru. Tuhan dengar doa si anak kecil. Tuhan kirim lewat seseorang baju baru. Namanya anak ya senang, sukacita kan dia. Namanya anak tidak salah pamer mungkin. Ya, gitu ya. Senang dengan baju barunya. Di Natal tahun baru dia pakai itu dengan sukacita ya. Nah, itu kalau anak-anak begitu ya, pamer. Ya mungkin kan enggak, karena enggak ngerti. Tapi hal-hal yang kita minta itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, hidup kita ini, tubuh jiwa roh kita ini, dan yang menempel, dan yang ada mungkin di tempat atau di rumah kita, ingat dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Bagaimana kita mengaplikasikan itu, bagaimana kita memakainya itu, mempergunakannya itu, ingat dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Itu yang penting dalam berdoa itu. Ya. Kalau kata-kata ucapan kita sudah paham semua. Haleluya. Mari kita tetap berdoa. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan tak henti-hentinya kita berdoa memohon dan bersyukur selalu kepada Tuhan. Rasul Petrus berkata, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Menjaga hati, ya jaga diri, kuasai diri, jaga hati supaya tenang, supaya kita dapat berdoa. Lalu yang terakhir, bagaimana? Dalam ayat yang ke-8, ayat 8 ini dikatakan, mengarahkan hati dan pikiran kepada hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang adil, hal-hal yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Arahkan hati dan pikiran kita ke sana. Ya, arahkan. Dengan cara ini kita dapat menjaga hati pikiran kita. Dengan cara ini saya percaya firman Tuhan berkata, maka damai sejahtera Allah akan selalu memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, mari kita renungkan firman Tuhan. Sekarang Tuhan melihat hati dan pikiran kita. Apakah lurus, bengkok, apakah bergelombang? Tuhan Maha tahu. Apakah hati kita murni atau ada sesuatu yang terselip, ada bercak yang mengotori atau apapun. Mari ketika firman Tuhan kita dengarkan. Karena kita percaya Tuhan baik. Baik, sangat baik mengasihi kita, mengampuni kita ketika kita meresponi firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus dan firman-Nya ini memulihkan hati kita. Karena memang Allah kita itu baik. Yang berjanji memberikan kepada kita, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru. Dengan hati yang baru, dengan roh yang baru, dengan hikmat Tuhan. Selain kita mengalami sukacita, damai sejahtera, ketentraman dan kebahagiaan, kita akan semakin mengenal Tuhan.
semakin mengalami Tuhan dalam kehidupan kita.